Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramatara di Warta 01. Oke, di konten kita kali ini kita akan membahas tentang sugar glider kembali. Kita akan membahas tentang tips bagaimana transaksi sugar glider untuk pertama kali dan untuk pemula. Biasanya khususnya untuk saya sendiri ingin membeli sugar glider itu karena yang pertama itu saya mencari hewan yang nggak membutuhkan banyak ruang, simpel, kecil, tapi punya nominal yang cukup besar gitu. Nah, ketemulah saya searching, ketemunya sugar glider. Nah, kayaknya ini peluang juga di bisnis juga di ternak terus dijual atau diternakkan itu menguntungkan gitu karena biaya pakannya sedikit. Nah, itu adalah pandangan saya pertama kali ketika ingin memelihara sugar glider. Buat teman-teman mungkin ada pemikiran lain juga bisa, silakan tulis di komentar apa sih yang mendasari teman-teman memilih peliharaan sugar glider, padahal banyak hewan di luar sana itu yang menurut saya juga itu punya nilai lebih juga dibandingkan sugar glider. Nah, apa sih yang mendasari teman-teman untuk memelihara sugar glider? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu jawaban kalian. Ada nggak jawaban yang anti mainstream gitu? Ada nggak alasan-alasan yang untuk memelihara sugar glider karena apa gitu? Ataukah saya dulu pernah juga sih mendengar bahwa jarang orang yang tahu tentang sugar glider gitu. Bahkan orang mengira itu, beberapa orang mengira sugar glider itu sugar daddy, itu sugar daddy atau sugar mommy gitu kan. Saya juga agak-agak kaget loh, kok bisa gitu disamakan. Pada hewan dan manusia kan beda gitu kan, beda jalur gitu. Oke, kita langsung lanjut ke tips-tips. Yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam pembelian sugar glider untuk pertama kali, kalian harus tahu tentang sugar glider itu apa. Nah, kita akan mencari tahu tentang sugar glider itu apa. Kita cari tahu bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng tentang sugar glider. Yang dulu yang pernah saya amati itu sugar glider itu termasuk hewan marsupilam, masuk golongan hewan marsupilam. Marsupilam adalah, kita akan langsung kita cek ya. Nanti kita tampilkan di layar marsupilam itu apa. Nah, di Wikipedia Indonesia, sugar glider itu nama Indonesianya itu Wupi sirsik. Nah, mungkin gak banyak yang tahu nama sugar glider di Indonesia itu namanya Wupi sirsik. Nah, di Wikipedia, ini menurut Wikipedia loh ya. Itu jika kalau teman-teman punya pendapat lain ya monggo ditulis di komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng. Nah, Wupi sirsik nama ilmiahnya itu Petaurus brevis, bahasa Inggrisnya sugar glider. Jadi sugar glider itu adalah nama Inggrisnya. Hewan ini adalah jenis posum meluncur kecil yang memiliki perilaku omnivora atau pemakan segalanya, arboreal dan nocturnal. Nocturnal itu hewan yang aktif di malam hari. Nama umum bahasa Inggrisnya mengacu pada pilihan hewan ini untuk memakan nektar manis dan kemampuannya untuk meluncur di udara seperti bajing terbang. Mereka memiliki bentuk fisik dan kebiasaan yang sangat mirip dengan bajing terbang meskipun secara genetik tidak terkait erat. Jadi sugar glider atau Wupi sirsik itu berbeda dengan bajing terbang ya, sangat jauh berbeda. Secara genetik itu berbeda karena pengerat atau bajing itu pengerat, sugar glider itu marsupilam, jadi beda ya. Nah, setelah kita memahami bahwa itu berbeda, harus kita tahu juga bahwa sebagai contoh dari evolusi konvergen, nama ilmiahnya Petaurus brevis, diterjemahkan dari bahasa Latin sebagai penari tali berkepala pendek yang mengacu pada akrobatik hewan di kanopi. Ciri utama Wupi sirsik ini adalah membran meluncurnya disebut sebagai patagium yang terbang dari kaki depan sampai kaki belakangnya. Itu sayapnya bukan baling-baling bambu ya,
sayapnya, atau bukan sayap sih namanya itu, apa ya, glide-nya atau sisip apa ya, itu nyala itu. Nah, merupakan cara efisien untuk mencapai makanan dan menghindari pemangsa. Hewan ini tertutupi bulu lembut yang berwarna abu-abu muda sampai coklat muda dan memiliki counter shading, yaitu memiliki bagian bawah yang lebih terang. Jadi bagian bawah sugar glider itu di hampir semua jenis di bagian bawah sugar glider itu lebih terang daripada bagian atas. Di hampir semua loh ya, enggak semua. Nah, masih ada genetik yang unik di sugar glider. Whoopi sirsik merupakan satwa endemik dari daratan utama Australia, Pulau Papua, dan pulau-pulau tertentu di Indonesia. Hewan ini telah didatangkan dari Pulau Tasmania. Nah, tahu kan Pulau Tasmania itu kan pulau yang terkenal di film itu, marsupilami itu kan, hewan marsupilami. Kira-kira pada tahun 1830-an. Hewan ini merupakan hewan peliharaan eksotis yang populer tetapi dilarang di beberapa daerah seperti di Australia dan di Amerika Serikat. Jadi Whoopi sirsik ini hewan yang dilindungi di Amerika dan di Australia. Nah, mengenai dasar dari apa sih sugar glider itu? Nah, itu adalah ilmu dasar tentang sugar glider buat teman-teman yang bisa kita pelajari dari Wikipedia. Itu yang bisa saya tangkap di Wikipedia itu, sugar glider itu nama Indonesianya adalah Whoopi sirsik. Yang pertama, yang kedua, sugar glider itu, ini yang penting ya, ini maksudnya yang menurut saya itu penting untuk kita ketahui sebelum memelihara sugar glider itu. Yang kedua adalah sugar glider itu hewan nocturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Yang ketiga, sugar glider itu hewan yang memakan segalanya atau omnivora. Dia suka daging, serangga-serangga kecil gitu, dan juga suka buah-buahan yang manis. Juga, dan terakhir, sugar glider itu termasuk golongan marsupilam atau hewan yang berkantung gitu. Seperti kanguru gitu, sejenis kanguru dan marsupilami gitulah. Nah, itu adalah dasar dari sugar glider. Pemahaman dasar mengenai sugar glider. Buat teman-teman yang ingin memelihara sugar glider itu harus wajib kalian ketahui. Nah, jangan-jangan kalian nggak tahu, atau jangan-jangan kalian tahu bahwa sugar glider itu hewan yang aktif di malam hari tapi kalian ngajak mainnya di siang hari, itu kan nggak boleh sih, boleh, tapi ya jangan keseringan, karena sugar glider itu hewan hewan nocturnal. Jadi kalau kalian ngajak main siang hari, siangnya kerja, siangnya aktivitas, malamnya aktif, hyperaktif gitu. Jadi kalau malam sugar glider itu bukan hanya aktif loh ya, tapi hyperaktif. Perlu diketahui sugar glider itu kalau malam itu hyperaktif, apalagi kalau penerangan di kandangnya itu gelap. Semakin gelap semakin aktif sugar glider itu ya. Tuh untuk yang perlu diketahui. Dan untuk juga harus diketahui karakter sugar glider. Karakter sugar glider itu punya banyak tahapan, dari mulai tahapan joy atau anakan. Terus dari anakan itu sudah bisa dibedakan dia ke arah mana, maksudnya dia bisa diarahkan, masih bisa diarahkan untuk dia itu untuk jinak, atau dia untuk dibiarkan saja akhirnya dia galak, itu bisa. Kita masih bisa mengarahkan dia ke arah ke jinak dengan cara di handling, di sering-sering di handle gitu. Nanti di video selanjutnya kita akan berikan tutorial bagaimana cara menghandle sugar glider dari yang mulai jinak sampai galak dengan bermacam-macam usia dan bermacam-macam karakter yang saya ketahui gitu. Nah, selanjutnya karakter itu tadi harus kalian ketahui bahwa setiap sugar glider itu punya karakternya masing-masing. Jadi kalian harus tahu karakternya itu. Biasanya karakter itu turun menurun dari indukannya. Ketika indukannya jinak, ya otomatis anak-anaknya itu kemungkinan besarnya akan ikut jinak gitu. Tapi ketika indukannya jinak, anakannya ikut jinak, tapi nggak kalian sering handle, itu tetap aja bisa balik ke liar lagi gitu. Tetap aja dia sensitif dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru, dengan tangan-tangan baru. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa sugar glider itu
tidak suka dengan 3 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, sugar glider itu paling nggak suka itu bau-bau yang mencekam, bau-bau yang aroma-aroma yang keras gitu, kayak aroma-aroma hewan lain, aroma-aroma yang apa ya, yang aromanya itu keras gitu loh, kayak anggaplah predator lain, bau-bau kayak kaos kaki kalian yang nggak pernah dicuci, terus bau kandang yang nggak pernah dibersihkan, terus apa lagi, pokoknya banyak, pokoknya dia itu sugar glider itu tipe hewan yang termasuk, menurut saya itu termasuk hewan yang suka menjaga kebersihan, dari mulai kebersihan diri, kebersihan kandang itu sangat suka banget, dan tidak suka dengan bau-bauan yang menyengat. Nah, bau yang menyengat dia nggak suka sugar glider itu. Yang kedua yang nggak disukai sugar glider itu cahaya yang terang gitu, dia lebih suka cahaya yang redup, yang nggak begitu terang, yang sedang aja gitu. Semakin gelap dia semakin suka, tapi nanti kalau terlalu gelap nanti dia akan kembali ke insting alaminya untuk memangsa, untuk agresif, itu akan mengembalikan insting mereka. Jadi untuk cahaya itu sedang-sedang aja, ditaruh di ruangan yang memiliki cahaya yang sedang, jangan terkena matahari langsung, itu juga, nah itu cahaya ya. Dan yang ketiga, sugar glider itu nggak suka dengan suara keras, suara bising, suara yang mengkagetkan, mengejutkan, itu nggak suka sugar glider gitu ya. 3 hal itu yang harus kalian ingat untuk sebelum memelihara sugar glider. Itu adalah tips atau hal yang pertama yang harus kalian ketahui sebelum memelihara sugar glider. Kalian harus tahu tentang ilmunya sugar glider terlebih dahulu. Ilmu dasarnya yaitu tadi, masih ingat kan? Kalau lupa dengan yang tadi, silakan ditonton lagi videonya gitu, karena videonya nggak dihapus, jadi bisa dilihat terus, tinggal di scroll ke bawah lagi atau digeser ke bawah menitnya gitu ya kan. Yang kedua yang perlu diperhatikan sebelum membeli sugar glider adalah biaya. Nah, ini adalah yang paling kalian harus jaga, dalam artian jangan sampai kalian meminimalisir harga sehingga membuat kualitasnya itu menurun. Banyak orang-orang yang membeli sugar glider atau mengadopsi sugar glider itu dengan biaya yang minim, tapi mereka minta kualitas yang bagus, dan akhirnya yang didatangkan itu bukan yang bagus gitu, dan akhirnya saling salah menyalahkan, saling tuding menuding, akhirnya kecewa, buyer dan seller akhirnya saling kecewa, dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Itulah, untuk para buyer mohon untuk mengerti bahwa kita itu merawat juga, breeder itu merawat itu juga penuh dengan kasih sayang, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga, dan mencari ilmu tentang sugar glider itu nggak gampang, butuh bertahun-tahun pengalaman, dengan resiko kematian juga ada gitu. Jadi mohon untuk dihargai bahwasannya kita memelihara sugar glider, pertama itu sudah harus membeli sugar glidernya kan. Jadi kalian juga ketika pengen ikut memelihara sugar glider, mengembangbiakkan sugar glider, kalian juga harus menyiapkan biaya adop yang sesuai dengan keahlian kalian. Kalau masih pemula ya belilah yang standar, yang bagus sekalian. Maksudnya bagus gimana? Yang karakternya itu bagus. Kalau misal joy ya usahakan joy yang dari indukan yang jinak. Yang kedua, kalau remaja ya cari remaja yang bisa dihandle, diajak main, masih bisa nggak terlalu crabbing gitu, nggak terlalu bersuara. Kalau beli indukan itu cari indukan yang pertama proven atau yang IP sekalian, kalau bisa yang IP atau yang OOP. Nah, cari indukan, kalau beli indukan yang kayak gitu. Nah, itu memang biayanya lebih mahal, tapi kalian itu sudah pasti dijamin kualitasnya. Kadang kan kalian mencari indukan yang proven tapi harganya murah, BU atau apa-apa gitu. Tapi breeder juga nggak bisa untuk memenuhi apa yang kalian mau. Kalau kalian mintanya lebih tapi kalian cuma ngasih breeder itu rendah, kalian rendahkan gitu. Jadi tolonglah untuk saling menghargai gitu, biar kalian nggak kena tipu, biar kalian nggak kena hoax, kena zong gitu. Kalian harus menyiapkan materinya, menyiapkan uangnya.
biaya adopnya. Nah, biaya itu pertama biaya adop kan, biaya itu. Yang kedua itu biaya aksesoris. Aksesoris itu kayak kandang, sleeping pouch, travel pouch, terus tempat makan, tempat minum. Nah, itu coba ditotal ya. Pertama kandang itu. Jadi sebelum membeli sugar glider, siapkan dulu aksesorisnya ya kan. Pertama kandang, ukuran standar ukuran 40 ya, itu ukuran kecil ya. 40 itu 40 45 itu harganya sekitaran 110.000 sampai 120.000. Itu baru kandangnya, itu kandang kecil. Ini apa ring-ring harga buat memelihara sugar glider ya. Habis itu sleeping pouch. Sleeping pouch itu kisaran harga 50 sampai 150.000 tergantung bentuk dan ukuran dan bahan juga. Travel pouchnya harganya mulai dari paling murah itu 50.000 itu ada, sampai yang harga 200 300 juga ada. Yang semakin besar bahannya semakin bagus juga itu ada. Terus tempat makan, usahakan tempat makan itu tempat makan yang kayak tempat makan kucing juga boleh, tempat makannya punyanya yang kandang burung itu juga boleh, tempat makannya yang apa aja lah pokoknya. Kalau bisa usahakan tempat makan ini yang kokoh, dalam artian dia itu nggak mudah dituang gitu. Kalau ketika diinjak oleh sugar glider, si tempat makan ini nggak tumpah gitu, makanannya nggak tumpah. Akhirnya satu resikonya ketika kalian memelihara joy terus tempat makannya itu mudah tumpah, menumpahi si joy, dan kalian pantau, nggak terpantau oleh kalian, sampai pagi dia mati karena dia mati kekeringan atau kena buburnya tadi. Akhirnya buburnya mengering dan akhirnya mati sugar glidernya itu. Jadi usahakan kayak bahan-bahannya itu yang biasanya itu buat pakan kucing itu kan kuat, itu yang agak cengkerman, agak mekar gitu di bawah, itu keseimbangannya bagus. Juga bisa yang dari bahan kaca atau akrilik itu juga bisa. Terus juga bisa buat tempatnya burung itu kan kokohnya itu plastik, tapi kokoh itu karena dia nempel di dindingan, di pagarnya itu, jadi aman, nggak tumpah gitu. Kecuali si sugar glidernya malah tidur di dalam situ, karena nggak sedikit beberapa juga kejadian bahwa sugar glider itu suka banget tidur di tempat makan, di tempat dia ada makanannya. Nggak tahu kenapa, mungkin dia anget merasa nyaman gitu. Jadi sugar glider itu tetap mencari kenyamanan. Ketika dia panas, dia mencari tempat yang agak dingin. Ketika dia kedinginan, dia mencari tempat yang lebih hangat gitu. Jadi kalau bisa sih usahakan tempat tidurnya itu dua. Yang satu itu dari batok plastik gitu ya, seperti kayak batok plastiknya buat sangkar burung gitu, beli di tempat burung itu buat musim panas gitu atau saat dia kepanasan. Nah, terus yang satunya itu dari kain. Nah, dari kain itu buat ketika dia kedinginan atau musim dingin gitu. Siapkan aja dua-duanya, walaupun dia ketika musim panas atau musim dingin, siapkan aja, dan usahakan menyiapkan itu dua ya, karena ketika dicuci, satunya dicuci, satunya bisa dipakai buat gantian. Tuh, tempat makan, kalau tempat makan nggak usah, pokoknya tempat tidur atau sleeping pouch-nya itu kalau bisa ganda buat dipakai gantian gitu. Itu yang kedua, yaitu yang kedua kan dari biaya aksesoris. Terus yang terakhir nih, biaya perawatan. Sugar glider itu butuh perawatan juga. Yang pertama perawatannya itu makanan. Kalian harus punya harus sedia makanannya. Itu yang pertama, bubur sun itu wajib. Kedua, kalian harus punya atau bisa menyediakan serangga seperti ulat hongkong, jangkrik, kucok atubia, ulat apa lagi, pokoknya beberapa serangga kecil seukuran segitulah kurang lebihnya. Itu mereka kucok itu suka sugar glidernya itu suka juga gitu dengan serangga kecil. Bahkan sering juga diketahui di tempat peternakannya teman-teman itu, mereka atau sugar glider itu makan cicak. Jadi kan rata-rata kandangan ditempelin di tembok belakang di tembok gitu kan, itu ada cicak lewat dimakan, itu ditarik, dimangsa. Karena memang sifat alami mereka itu dia itu pertama dia itu teritorial atau menjaga wilayah banget, itu nggak bisa disatukan jantan dengan jantan kalau nggak berantem dulu, dan siapa yang menang itu yang menguasai wilayah tersebut. Nah kayak gitu, jadi cicak pun dimangsa kalau dia berani-berani lewat ke kandang gitu. Terus selain makanan, terus
vitamin-vitaminnya juga. Jangan lupa minyak ikan. Terus itu minyak ikan itu buat kulit. Terus kalau buat luka-lukanya disiapkan juga betadine. Terus minyak sanghong atau minyak tawon juga bisa. Saya dulu pakainya minyak tawon. Kadang juga pakai minyak apa itu namanya? Minyak kayu putih juga kadangan. Itu kalau buat luka-luka. Jadi beberapa breeder itu punya caranya masing-masing untuk menangani ketika sugar glidernya itu melukai dirinya sendiri atau dilukai oleh sugar glider lain, atau dia terluka karena kejepit kandang atau terluka karena apalah gitu, serangan-serangan hewan gitu, bisa berantem sama tikus juga bisa. Nah itu ada penanganan-penanganannya. Alkohol juga disiapkan, alkohol apa namanya, obat antiseptik, detol atau alkohol juga bisa gitu, kapas gitu. Terus apalagi ya kayak gitu, peralatan-peralatan kayak gitu perlu disiapkan sebelum memelihara sugar glider, karena setiap hewan juga punya resiko juga, setiap hewan punya resiko kematian karena mereka juga makhluk hidup. Jadi kita harus menjaganya agar apa, kalian nggak nyesel masa baru beli sugar glider tiba-tiba sakit mati, nyalahin breedernya, nyalain apa. Nah, padahal kita nggak tahu nih sugar glider ini kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Tapi juga jangan terlalu khawatir, kadang sugar glidernya bunyi kek 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 gitu, sudah bingung ini kenapa sugar glidernya, kenapa ini gitu. Itu nggak apa-apa, itu kalau biasanya kayak gitu itu kesepian atau enggak. Ada yang juga yang percaya bahwa ketika suaranya kayak kuk kuk kuk, nah itu biasanya juga ada yang percaya bahwa itu ada makhluk lain. Itu tergantung kalian aja sih, maksudnya enggak mau percaya di bagian situ boleh, mau percaya bahwa dia kesepian juga bisa. Kalau kesepian ya tinggal diajak main gitu. Karena juga gitu itu nggak suka sendirian, dia hewan koloni tapi teritorial gitu, bergerombol tapi teritorial. Yang nggak bisa disatuin itu betina sama betina atau jantan sama jantan. Tapi kalau betina sama jantan itu masih kemungkinan masih bisa disatuin gitu, walaupun sampai dewasa masih bisa. Lanjut di ketiga, saran yang ketiga, sebelum memelihara sugar glider kalian harus gabung komunitas, masuk ke komunitas atau kalian kalau komunitasnya di daerah kalian nggak ada atau belum aktif atau jarang kumpul, langsung aja cari breeder sugar glider di wilayah kalian. Cari di Facebook, cari di Google, cari di apapun, di sosial media, di IG, di Twitter, di apapun lah. Teman-teman tersebar di banyak wilayah kok. Insya Allah di semua wilayah terjangkau breeder sugar glidernya, di setiap daerah ada kok. Jadi langsung aja atau cari di Facebook, itu paling banyak muncul itu di Facebook. Langsung aja cari di satu breeder, habis itu kalian sering aja datang ke tempat breedingannya, di peternakannya, sering ke sana, tanya-tanya, curi ilmunya yang banyak sebelum melihara sugar glider, curi ilmunya, akrabin sama dia, terus nanti lama-lama minta ajarin bagaimana cara beternak sugar glider. Kalian punya modal berapa, kira-kira bisa dijadikan apa saja, bisa jadi sugar glider apa, dan nanti berkembang biaknya bagaimana gitu. Itu yang tips yang ketiga. Yang terakhir, tips ketika transaksi, ini yang paling penting. Banyak orang tertipu ketika transaksi gitu. Banyak orang yang mendapatkan harga murah tapi ternyata ketika dikirim barangnya jelek, padahal nggak bilang gini dengan alasannya pokoknya. Nggak sedikit sekali hal itu terjadi. Jadi buat teman-teman, antisipasinya yaitu yang pertama, kalian kalau nggak mau ketipu pembelian online hewan online, yang pertama kalian kunjungi langsung lokasinya atau samperin langsung COD, atau kalau bisa jangan COD lah. Kalau COD itu juga menurut saya nih, kalau COD juga nggak 100% kita itu puas dengan pengecekan di pinggir jalan, di warung atau di apapun kalian ketika COD, karena ini hewan boy, ini hewan bukan barang. Ketika barang dicek bisa dibongkar-bongkar, kalau hewan dicek di pinggir jalan resikonya lepas, loncat, lari, ketabrak motor, itu tanggung jawab siapa gitu kan. Nah, kalau bisa langsung ke peternakannya aja, langsung beli di lokasi, langsung cash
jangan pakai transport, pakai apa. Tapi kalau kalian jaraknya jauh, misalnya kalian pengen beli di luar kota kalian, kalian harus pakai Rekber, rekening bersama. Nah, jasa Rekber ini yang terbesar itu menurut saya, yang paling terpercaya, terbesar dan terpercaya ada dua, Rekber Alit sama Raden Ayu. Nah, untuk kontak personnya nanti saya tampilkan. Ini bukan di endorse atau apa, ini buat teman-teman aja yang butuh, yang pengen buat transaksi online di sosial media. Biayanya juga nggak mahal menurut saya, standar banget, bahkan sangat murah untuk biaya jasa untuk orang ketiga, sebagai kayak pihak ketiga kayak Shopee gitu. Jadi uang kita itu nanti misalnya kita mau beli nih sugar glider, kita nggak langsung transfer ke si penjual, kita akan transfernya ke pihak ketiga, yaitu ke Alit atau ke Raden Ayu atau ke Alit. Kita transfer uang kita kirim ke sana dulu. Kalau nanti sudah dikonfirmasi, oh ya kak sudah masuk, nah dari Rekber menyatakan sudah masuk, barang harus dikirim dari penjual atau hewan itu harus sudah dikirim. Ketika sudah nyampe lokasi kita atau pembeli, dicek, di unboxing dengan video full, nggak boleh diedit, nggak boleh dipotong. Kalau sudah oke, maka uang yang ada di Rekber itu tersebut akan ditransfer langsung ke penjual, begitu biar aman, mengamankan uangnya tersebut. Tapi ketika barangnya kok rusak, barangnya minus, barangnya nggak sesuai dengan harapan, kalian bisa cancel, kalian bisa minta cancel. Biasanya persyaratannya biaya pengiriman ini kalian yang nanggung atau pembeli yang menanggung biaya pengiriman, biaya pengembalian si hewan tersebut. Tapi uang kalian tetap balik ke kalian, nggak selama sekali nggak tersentuh oleh si seller, si penjual tadi. Tapi kalian masih terpotong biaya transaksi di Rekber tersebut. Misalnya berapa persen, kalau nggak salah itu nggak pakai persen sih, tapi berapa sampai berapa itu, berapa 10.000, 15, 25 gitu, mentok di 25 sih kayaknya, di angka 5 juta sampai 10 juta itu biayanya itu 25.000 kalau nggak salah, seingat saya dulu. Nggak tahu ya yang sekarang, mungkin atau mungkin saya yang salah itu, mohon dikoreksi buat teman-teman yang tahu biayanya, biaya administrasi rekening bersama. Oke, itu tips-tips dari saya sebelum kalian membeli sugar glider. Ingat yang baik-baik, yang pertama kenali dulu apa itu sugar glider. Yang kedua, biaya sugar glider, biaya aksesoris dan biaya perawatan itu harus kalian pertimbangkan. Yang ketiga, gabung komunitas atau gabung ke salah satu breeder yang terpercaya di daerah kalian, curi ilmunya sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah ketika mau membeli, datangi langsung ke lokasi peternakannya, atau ketika jaraknya jauh kalian pakai Rekber gitu ya. Itulah tips-tips dari saya terkait sugar glider. Bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya, ada pertanyaan seputar sugar glider, silakan tanya langsung ke kolom komentar atau langsung ke WhatsApp saya. WhatsAppnya di bawah sini, atau saya ucapkan ya, 089664491234. Itu adalah WA saya. Kalau nanti bisa sharing, moga kita sharing bareng-bareng. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya akan tanyakan ke teman-teman breeder yang lain, barangkali teman-teman yang lain tahu gitu. See you next time di lain video. Nantikan video selanjutnya, itu judulnya cara handling sugar glider dengan berbagai macam karakter. Oke, nantikan video selanjutnya, itu akan ada tips-tips dan akan ada cara-caranya menghandle sugar glider dengan aman, baik, dan cara menjinakkannya juga di beberapa karakter. Aktifkan lonceng agar tahu kondisi atau agar tahu uploadan saya. Aktifkan lonceng, subscribe, like, komen, apapun itu, terus share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang sugar glider. Terima kasih, see you di next video. Saya Derajat Ramadi Warta 01. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.